Baik, pada pertemuan video sebelumnya, saya menjelaskan berkenaan dengan cash flow dan neraca. Nah, pada kali ini kita akan menyambung video sebelumnya terkait dengan bagaimana cara kita memanfaatkan penghasilan. Jadi terakhir saya mengungkap bahwa berdasarkan Robert Kiyosaki, buku yang saya baca, bahwa orang yang sukses itu adalah yang mampu memanfaatkan penghasilan untuk menjadi aset. Ya, aset kita tahu bahwa aset itu adalah sumber daya, di mana dengan sumber daya itu dia bisa menghasilkan atau menambah penghasilan kita. Ya, jadi kalau pada saat orang yang dikategorikan sukses itu adalah penghasilannya itu masuk ke aset, kemudian aset itu yang nanti akan justru memberikan penghasilan. Analisa logisnya mungkin sederhana. Apabila Anda memperoleh penghasilan, maka uang yang Anda peroleh itu sebagian Anda pergunakan untuk membangun usaha. Nah, usaha ini otomatis akan memberikan penghasilan kepada Anda. Jadi setiap saat usaha memberikan masukan penghasilan kepada Anda, otomatis penghasilan bertambah, kemudian tentunya aset juga akan bertambah. Lalu, apa bedanya dengan kelas menengah? Jadi ada yang dikategorikan sebagai kelas menengah. Kelas menengah itu adalah pada saat dia bekerja, dia dapat penghasilan. Kemudian dia mencari pekerjaan yang lebih baik, penghasilannya meningkat. Pada saat penghasilannya meningkat, otomatis pengeluarannya bertambah. Kenapa? Pada saat orang naik kelas tentunya dia ingin merubah dari rumah yang asalnya sederhana menjadi rumah yang lebih baik. Pada saat dia membeli rumah tersebut, otomatis pengeluarannya itu bertambah. Apalagi kalau sekiranya rumah tersebut kredit, otomatis pengeluaran bulannya bertambah. Sehingga orang yang dikategorikan kelas menengah itu adalah penghasilannya dia akan bertambah, maka pengeluarannya juga bertambah. Di samping itu, liability atau kewajibannya juga akan bertambah. Jadi berdasarkan bagian ini, ada dua perbedaan. Yang pertama itu adalah kaum kaya atau menengah ke atas ya. Saya mengatakan menengah ke atas. Jadi pada saat dia memperoleh pemasukan, pemasukannya dia tidak habiskan untuk kebutuhan yang konsumtif. Tetapi dia akan berpikir bahwa pemasukannya dia pakai untuk sesuatu yang justru akan meningkatkan penghasilan dia. Misalkan Anda memperoleh gaji, kemudian uang yang Anda peroleh, Anda pergunakan untuk membeli perahu, sehingga perahu tersebut bisa Anda pakai untuk menangkap ikan. Nah, di situ sehingga Anda bisa berjualan ikan, ini contoh. Ya, karena murid saya ada yang seperti itu. Jadi selama di Hong Kong dia bekerja, kemudian uangnya pada saat pulang dia belikan perahu, kemudian dia sewakan untuk nelayan, sehingga dia dapat penghasilan. Ini satu contoh kecil. Nah, jadi pada saat ada pemasukan, pemasukannya naik, pemasukannya itu tidak langsung ditambah atau keluar, tetapi pemasukannya ia dibuat untuk menambah aset. Ya, aset tadi itu perahu, atau mungkin rumah kontrakan, atau mungkin Anda membeli kendaraan bus sehingga Anda bisa sewa-sewakan ke kantor misalkan seperti itu. Itu aset. Kenapa? Karena bus tersebut akan bisa memberikan penghasilan tambahan kepada Anda. Nah, aset. Pada saat aset ada, maka otomatis dia akan meningkatkan pemasukan. Kemudian pemasukan bertambah, dimasukkan lagi untuk aset. Aset ada, maka meningkatkan pemasukan. Otomatis pada saat kondisi seperti ini, pengeluarannya juga karena pemasukan Anda besar, pengeluarannya akan kecil, walaupun pengeluarannya tetap ada. Ya, jadi uang yang Anda pergunakan itu untuk aset. Otomatis liability-nya karena Anda punya pemasukan yang banyak, otomatis liability-nya itu akan mengecil atau kewajiban Anda. Nah, tetapi ada yang disebut dengan kalangan menengah. Jadi kalangan menengah itu dia misalkan gaji 3 juta, kemudian dia akan naik menjadi 8 juta, kemudian naik lagi menjadi 10 juta. Setiap kenaikan gaji itu dia barengi dengan pengeluaran. Tetapi pengeluaran tersebut tidak untuk aset. Pengeluaran tersebut untuk sesuatu yang konsumtif. Ya, memperbesar rumah misalkan. Karena rumah tersebut juga tidak akan menghasilkan uang atau tidak akan memberikan penghasilan tambahan. Jadi, orang seperti ini pemasukannya besar. Ya.
Karena pemasukan besar, maka otomatis pengeluarannya juga besar. Dia berpindah dari apartemen A ke apartemen yang lebih mewah. Nah, otomatis pengeluarannya makin besar gitu. Dia yang biasanya menggunakan jam tangan merek A, dia sekarang menggunakan jam tangan yang mahal. Berarti kan pengeluarannya lebih besar. Kenapa? Pada saat Anda membeli jam tangan, yang ada adalah depresiasi. Ya, pada saat Anda beli 10 juta, tahun depan akan turun. 8 juta, tahun depan akan turun 7 juta. Bukan naik. Nah, sehingga otomatis pengeluarannya membesar. Nah, pada saat itu, Anda tidak memasukkannya untuk aset. Asetnya nggak ada. Karena Anda tidak membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Ya. Tetapi justru liabilitasnya bertambah. Oh begitu. Kenapa? Pada saat Anda berpindah, misalnya dari rumah A ke rumah B, otomatis Anda minjam dari bank, Anda bayar kredit. Rumah yang semakin besar, otomatis kreditnya akan semakin besar pula. Jadi pemasukan bertambah, pengeluaran juga akan bertambah, liabilitas juga akan bertambah, atau kewajiban juga akan bertambah. Baik. Lalu, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Yang dilakukan oleh kebanyakan orang, biasanya dia bekerja, kemudian dapat gaji. Ya, kemudian dia dapat pemasukan, berarti gaji itu masuk ke dalam pemasukan. Dia bekerja siapa? Bekerja untuk pemilik perusahaan. Untuk pemilik perusahaan. Dia bekerja untuk itu. Kemudian otomatis kalau pemasukan bertambah, pengeluaran bertambah. Maka akan ada juga pengeluaran. Ya, kalau di Hong Kong mungkin untuk pajak. Ya, untuk pajak. Otomatis pajak ini yang menerima siapa? Yang menerima itu adalah pemerintah. Jadi dia bekerja untuk pemerintah, ya, bekerja untuk pemerintah. Nah, kadang-kadang pada saat orang penghasilannya besar, dia ingin membeli rumah yang lebih besar. Otomatis membeli rumah yang lebih besar, kalau misalkan kredit, otomatis dia harus pinjam uang ke bank. Nah, pada saat kita pinjam uang ke bank, berarti kan ada setoran bulanan yang harus kita lakukan ke bank, baik bunga dan lain sebagainya. Nah, segala macam itulah yang disebut dengan liability atau kewajiban. Berarti dia bekerja untuk siapa? Dia bekerja untuk bank. Nah, ini dia bekerja untuk bank. Ini menurut Robert Kiyosaki ya. Ya, bekerja untuk bank. Nah, sehingga kebanyakan orang akan seperti ini. Jadi dia bekerja untuk pemilik, bekerja untuk pemerintah karena pajak, kemudian bekerja untuk bank. Nah, jarang orang yang memikirkan yang aset. Kenapa? Karena aset ini adalah sesuatu sumber daya yang akan bekerja untuk kita. Ya, aset ini bisa berupa bisnis. Lalu, bagaimana caranya untuk meningkatkan aset? Gitu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Berarti apabila Anda ingin masuk ke dalam kategori atas, ya, maka otomatis Anda harus memikirkan uang yang saya peroleh dari bekerja di luar negeri itu saya harus pergunakan untuk aset. Nah, masuk aset. Aset ini apa? Berarti bisnis. Ya, aset ini adalah bisnis. Kenapa? Pada saat Anda memiliki bisnis, otomatis bisnis tersebut akan menghasilkan uang untuk Anda. Bisnis itu akan menambah pemasukan untuk Anda. Di samping Anda punya profesi. Ada yang bekerja di restoran, ada yang bekerja mengurus orang tua, ada yang bekerja sebagai guru. Nah, itu profesi Anda memasukkan. Sehingga pemasukan Anda ganda dari profesi maupun dari bisnis Anda. Kalau bisnisnya bagus, otomatis uang yang Anda dapat lebih banyak, otomatis ini Anda bisa kembangkan lagi. Sehingga dia akan terus berputar. Oke? Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan aset. Yang pertama, Anda lakukan bisnis. Memang di awal-awal berbisnis itu butuh kehadiran Anda sampai bisnis itu settle. Ya.
Jadi pada saat Anda memiliki niat untuk berbisnis, dari sekarang pelajari ilmunya dalam-dalam. Kalau Anda ingin punya restoran, pelajari ilmu cara membuat restoran itu dalam-dalam. Kenapa? Nafas si pemilik ini penting. Dan keberadaan si pemilik di situ juga sebenarnya penting. Pada saat bisnis itu baru kita mulai. Jangan percayakan dulu ke orang. Tetapi ada waktunya. Di saat bisnis itu settle, baru dia akan bekerja untuk Anda. Sehingga Anda tidak perlu kehadirannya di situ. Jadi absensi itu tidak perlu. Nah, bisnis yang sudah settle seperti ini, tanpa kehadiran, itu akan meningkatkan aset Anda. Ya. Selain bisnis, apalagi yang bisa meningkatkan aset? Yang kedua, ada yang disebut dengan saham. Mungkin ada yang bertanya, apa itu saham? Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Biasanya orang-orang yang memiliki saham, itu dia memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Misalkan Anda bertiga ingin membangun perusahaan laundry, ya, butuh 100 juta, butuh patungan, 25 juta, 25 juta, 50 juta. Berarti kalau Anda memberikan modal 50 juta, berarti saham Anda 50%. Nah, itu ada bukti kepemilikan. Tapi ingat, untuk melakukan hal ini Anda butuh ilmu, perdalam ilmunya. Tetapi konsepnya seperti itu. Misalkan Anda ingin patungan membuat laundry. Tapi kalau misalkan Anda patungannya 25 juta, berarti saham Anda 25%. Nanti setiap akhir tahun dikalkulasi keuntungannya, nanti Anda dapat share, dapat bagian. Nah, bagian Anda 25% itu. Nah, semakin besar modal yang Anda masukkan ke dalam perusahaan itu, maka semakin besar pula pendapatan yang Anda peroleh. Itulah yang disebut dengan saham. Baik, yang kedua, itu ada yang disebut dengan surat obligasi. Apa itu surat obligasi? Jadi obligasi itu sendiri adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Itu obligasi. Jadi intinya obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Ya. Jadi intinya adalah obligasi itu adalah surat utang yang bisa. Jadi surat utang yang berasal dari perusahaan yang fungsinya ya, saya akan menjelaskan. Fungsinya adalah sebagai bentuk peminjaman uang. Nah, ini ada pembahasan khusus tentang obligasi itu. Intinya Anda meminjamkan uang, kemudian Anda memperoleh surat utang tersebut. Logikanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan reksadana. Nah, yang keempat itu ada yang disebut dengan reksadana. Jadi Anda bisa meningkatkan aset dengan menggunakan reksadana itu sendiri. Apa itu reksadana? Reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum. Yang disebut badan hukum inilah yang disebut dengan manajer investasi. Ya. Kemudian untuk diinvestasikan dalam bentuk surat berharga. Ya, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, jadi biasanya bentuk hukum reksadana ini adalah perseroan atau bentuk kontrak investasi kolektif. Ya. Nah, biasanya jadi pada saat Anda memiliki reksadana, biasanya Anda mempercayakan kepada pihak tertentu. Ya, yang mengelola uang yang Anda investasikan. Jadi pihak ketiga nih. Ya. Biasanya pihak tertentu ini dikelola oleh ahlinya. Memang dia oleh ahlinya. Kalau di Hong Kong itu ada yang namanya convey kalau nggak salah. Nah itu memang dia hanya mengelola orang-orang yang menginvestasikan uang ke situ. Jadi dia nanti akan menentukan strategi, wah uang ini akan diinvestasikan kemana. Kemudian investasinya biasanya terjangkau. Ya. Nah, kalau untuk reksadana ini resikonya lebih minimal. Tapi memang saran saya pada saat Anda mengambil keputusan 2, 3, 4,
perdalam dulu ilmunya. Jangan hanya sekedar ini. Perdalam ilmunya, kemudian dari sisi hukum, kemudian komitmen, Anda juga perdalam ilmu tentang dokumentasinya, sehingga Anda tidak tertipu. Kemudian yang berikutnya adalah real estate. Ya, sederhananya Anda membangun rumah, misalkan di kampung Anda punya misalkan 10 hektar. Nah, 10 hektar itu kemudian Anda pelek-pelek ya menjadi rumah hunian, ya rumah kecil-kecil dari 10 hektar misalkan menjadi 300 rumah. Nah, 300 rumah ini kemudian Anda jual ke orang. Sebenarnya sih Anda ingin menjual tanah, tetapi orang akan cenderung sulit untuk membeli tanah seluas itu. Nah, lain cerita kalau sekiranya Anda menjual rumah, real estate. Ya simpelnya Anda di kampung atau di tempat Anda yang dekat kampus, kebetulan Anda membangun kontrakan lah begitu. Anda punya 10 kamar, Anda sewa-sewakan. Nah, setiap bulan Anda dapat menerima hasilnya. Tentunya ini modalnya lebih besar untuk real estate. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat hutang. Nah, surat hutang ini adalah bukti bahwa Anda memberikan pinjaman kepada orang lain, ya. Jadi surat hutang itu adalah surat perjanjian hutang atau yang disebut dengan SPH, ya, surat perjanjian hutang yang berfungsi sebagai acuan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, hati-hati kalau misalkan Anda meminjamkan uang kepada seseorang ataupun apapun, itu harus ada buktinya. Di situ tertulis tanggal berapa, pinjamnya berapa, siapa yang meminjamkan, kepada siapa yang dipinjamkan. Kemudian ya bagus-bagus kalau misalkan ada perjanjian di situ tertulis. Jadi semudah apapun ya, sedekat apapun orang kalau bisa ada bukti. Ya, sehingga Anda kalau orangnya itu bermasalah dalam membayar gampang menuntutnya. Kalau di Hong Kong itu pada saat orang meminjam uang kemudian ada buktinya, kemudian pada saat yang bersangkutan menghilang, itu kita laporkan ke polisi, otomatis pada saat dia akan kembali ke Indonesia misalkan atau keluar, itu akan tertahan itu di imigrasi karena terkoneksi gitu. Jadi pada saat Anda meminjamkan uang dalam jumlah besar, jangan lupa untuk memastikan Anda punya dokumennya. Ya, apakah itu berupa resit, apakah itu berupa dokumen lah. Dokumen atau SPH ya, surat hutang tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan royalti. Nah, ya royalti ini kalau di Indonesia sederhananya pencipta lagu, misalkan Ariel. Nah, Ariel menciptakan lagu A. Nah, maka pada saat lagu tersebut diputar di hotel, diputar di kafe, di restoran, otomatis Ariel dapat royalti. Nah, ini memang tidak mudah untuk orang-orang tertentu yang spesifik. Atau Anda menemukan tutup botol, di mana tutup botol tersebut dipakai di ribuan tempat. Ya, Anda tahu kaleng Sprite atau kaleng Coca-Cola yang Anda buka krek gitu ya. Nah, itu penemunya itu dapat royalti. Atau Anda menemukan bumbu, ya bumbu yang disukai ribuan orang. Nah, Anda bisa ajukan ke hak atas kekayaan intelektual atau haki. Nah, itu juga ada yang disebut sebagai royalti. Nah, sehingga Anda berhak untuk mendapatkan tanpa Anda harus bekerja. Jadi mikirnya sekali, tapi dapatnya ribuan kali. Ya, misalkan seperti Kolonel Sanders gitu ya. Jadi dia menciptakan resep, makanya disebut dengan original recipe. Ya, Anda bayangkan satu hari itu ribuan bahkan jutaan ayam yang dipotong. Itu si penemu resep tersebut otomatis akan mendapatkan sekian sen per ayam, ya keturunannya dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda menciptakan lagu Garuda Pancasila misalkan, ya itu penciptanya dapat sampai sekarang sepanjang lagu itu masih dinyanyikan orang, masih diputar orang di tempat-tempat tertentu. Nah itu royalti. Kemudian sesuatu yang bernilai. Jadi pada saat Anda membeli sesuatu, pikirin ya. Kalau artis membeli sepatu 200 juta, wajar. Kenapa? Karena dengan sepatu itu dia bisa show, dari show bisa dapat 300 juta. Jadi balik modal. Gitu. Atau artis
atau seseorang membeli laptop yang harganya 40 juta. Anda harus berpikir, pada saat saya membeli laptop ini, apakah saya akan dapat uang 50 juta yang lebih besar? Kalau misalkan ada peluang dengan laptop tersebut yang harganya mahal untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, ya beli. Tetapi kalau misalkan Anda hanya bergaya-gaya saja dengan barang mahal, otomatis itu akan meningkatkan pengeluaran, meningkatkan liability, asetnya nggak ada, akhirnya menggerus pemasukan Anda. Nah, itulah upaya yang bisa kita lakukan, ya. 8 upaya menurut Robert Kiyosaki, ya. Upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan aset. Demikian pertemuan hari ini, silahkan dicatat.